Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi. Kehebatan Laksamana Nala, Panglima Angkatan Laut Majapahit. Di zaman keemasan Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 masa Prabu Hayam Wuruk, ada dua tokoh militer jenius, yakni Mahapatih Gajah Mada dan Laksamana Empu Nala. Laksamana Empu Nala sebagai Panglima Angkatan Laut Majapahit menempatkan puluhan kapal perang untuk menjaga 5 titik penting perairan Nusantara. Armada gugus pertama bertugas di sebelah barat Sumatera sampai ke Selat Sunda sebagai gugus kapal perang penjaga Samudra Hindia di bawah pimpinan Laksamana yang berasal dari Jawa Tengah. Armada gugus kedua kapal perang penjaga Laut Kidul atau sebelah selatan Jawa yang berpusat di daerah Blambangan di bawah pimpinan seorang Laksamana Putra Bali. Armada gugus ketiga bertugas menjaga perairan Selat Makassar dan wilayah Ternate, Tidore, dan Halmahera di bawah pimpinan seorang Laksamana Putra Makassar. Armada gugus keempat menjaga Selat Malaka dan Kepulauan Natuna di bawah pimpinan seorang Laksamana dari Jawa Barat. Terakhir adalah gugus kelima menjaga Laut Jawa hingga ke arah timur sampai ke Kepulauan Rempah-Rempah Maluku. Armada Jawa ini mengibarkan bendera Majapahit ditambah lagi bendera emas simbol Istana Majapahit. Biasanya dipimpin seorang Laksamana berasal dari Jawa Timur. Setiap armada gugus kapal perang terdapat kapal bendera tempat kedudukan pimpinan komando tertinggi bagi semua kapal penyerang, kapal perbekalan, dan perlindungan kapal bendera. Dari kelima armada laut itu, beban terberat ialah pada armada keempat yang bertugas menjaga perairan Selat Malaka, Kepulauan Natuna dari Laut Cina Selatan yang penuh perampok yang berpangkalan di sekitar wilayah Champa, Vietnam, dan Tiongkok. Armada keempat yang menjaga Selat Malaka dan Kepulauan Natuna itu biasanya dibantu armada pertama, penjaga Samudra Hindia. Jika perampok melarikan diri ke barat laut menyusuri Selat Malaka, maka armada pertama mencegatnya dari utara Selat Malaka. Begitu pula armada kedua di Laut Selatan biasanya membantu armada Laut Jawa dalam menjaga keamanan kapal-kapal dagang pembawa rempah-rempah yang melalui Selat Sunda yang lebih aman menuju India dan Timur Tengah. Tugas lain armada Laut Selatan adalah menjaga Selat Bali dan perairan selatan Nusa Tenggara. Bahkan di sebelah selatan Pulau Bali terdapat galangan kapal-kapal Majapahit yang cukup besar. Armada ketiga bertugas menjaga kapal penyusup dari wilayah Mindanao, Filipina, sekaligus menjaga Kepulauan Rempah-Rempah Maluku jika kekuatan armada Laut Jawa sedang dipusatkan di perairan Jawa untuk mengawal Sang Prabu Hayam Wuruk beranjang sana ke wilayah pesisir timur Jawa. Armada ketiga pasukan laut Majapahit berpangkalan di Banjar, Kalimantan Selatan, dan di Sulawesi Selatan. Kedua wilayah bandar bawahan Majapahit inilah yang memiliki pertahanan paling kuat di seantero Nusantara. Komandan armada laut ketiga memiliki strategi pertahanan istimewa. Gugus-gugus kapal perang Majapahit disebar di kedua sisi sepanjang Selat Makassar, maka bisa muncul dan bersembunyi di sepanjang pesisir timur Kalimantan dan pesisir barat Pulau Sulawesi. Tugas daripada armada pangkalan Sulawesi ialah menutup jalur masuk bagian selatan selat, dan tugas armada pangkalan Kalimantan menutup jalur masuk bagian utara Selat Makassar. Maka tidak heran bila wilayah bandar Majapahit yang paling basah alias mudah terjadi praktek suap berada di sini, di sisi timur Kalimantan dan sisi barat Sulawesi. Telah menjadi rahasia umum
para panglima armada ketiga sering bertindak sebagai raja-raja dengan memungut upeti, di mana sebagian kecil disetor ke Majapahit dan sebagian besar demi kepentingan sendiri. Bahkan komandan armada laut ketiga jika merasa perlu dengan mudah menghalau patroli armada keempat yang muncul dari utara Selat Makassar dan patroli armada Jawa yang muncul dari selatan Selat Makassar. Armada Jawa adalah kekuatan yang terbesar dari armada gugus kapal perang Majapahit karena tugasnya paling berat menjaga pusat kerajaan Istana Majapahit. Armada itu sekaligus menguasai jalur laut menuju ke Pulauan Rempah-Rempah Maluku yang dikuasai langsung oleh pemerintah pusat Majapahit. Setiap kapal perang Majapahit bersenjatakan meriam Jawa yang disebut Cetbeng Majapahit. Pandai besi yang mengecor meriam itu berada di Blambangan. Cetbeng Majapahit adalah karya penemuan Mahapati Gajah Mada yang konon pernah diasuh tentara Mongol atau Tartar yang menyerang kerajaan Singosari dengan kekuatan 1000 kapal. Semua jenis kapal perang Majapahit, mulai kapal perbekalan hingga kapal bendera, adalah kreasi jenius dari Empu Nala yang sekaligus seorang laksamana laut yang andal. Laksamana Nala menciptakan kapal-kapal dari jenis kayu raksasa yang hanya tumbuh di sebuah pulau yang dirahasiakan. Pohon raksasa dan cocok untuk dibuat kapal itulah yang membuat kapal-kapal Majapahit cukup besar ukurannya di masa itu. Setelah Gajah Mada dan Empu Nala wafat, kekuatan Majapahit pun berangsur lemah. Apalagi tatkala terjadi perang Parekrek, kapal-kapal Majapahit saling serang satu sama lain dan kehancuran pun tak terelakkan lagi bagi seluruh armada. Setelah Majapahit lemah, hanya tersisa armada Jawa yang menguasai perairan Laut Jawa dan jalur laut menuju ke Pulauan Rempah-Rempah. Kemudian datang bangsa kulit putih yang tujuan utamanya ialah menguasai daerah penghasil rempah-rempah itu dengan modal kapal-kapal gesit dan lincah. Tidak terlalu besar ukurannya dibandingkan kapal Majapahit. Kapal asing itu bersenjatakan lebih unggul meriam yang bisa memuntahkan bola-bola besi dengan jarak tembak lebih jauh daripada kemampuan jarak tembak Cetbeng Majapahit. Demikian sekilas kisah kehebatan Laksamana Nala, Panglima Perang Angkatan Laut Majapahit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.